Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk melakukan setiap aktivitas kami sampai dengan saat hari ini. Pada pagi ini Tuhan, kami akan mengawali segala kegiatan kami dengan mendengarkan firman Tuhan. Bila kiranya apa yang hendak kami baca dan dengar Tuhan boleh menjadi renungan firman-Mu untuk pedoman di dalam kehidupan kami. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari Ulangan 23 ayat yang kelima. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Dalam bahasa Batak dikatakan, Alaso ditomu-tomu hon nasida tuhamu sagu-sagu manang aek di dalan, ujur ruar hamu sian misir, lam diupai tahe mangalo hamu si Bileam, anak ni si Beor, sian petor di padang Ram, asa buruan nahamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasa dalam situasi yang suram, kita berada dalam situasi yang suram, kita berada dalam situasi dimusuhi, kita berada dalam situasi yang terancam. Dalam kehidupan kita pasti ada masa sulit di mana kita menghadapi tantangan besar, rintangan atau bahkan ancaman dari pihak-pihak lain. Namun, hari ini kita dapat melihat betapa besar pembelaan dan pertolongan Tuhan atas umat-Nya yang mengalami hal tersebut. Seperti yang telah kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-23 ayat 5. Saudara-saudara yang terkasih, ketika bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan, mereka dimusuhi oleh bangsa Moab yang takut dengan kehadiran umat Israel yang jumlahnya besar. Mereka takut. Raja Moab, Balak, bahkan menyewa seorang pelihat bernama Bileam untuk mengutuk bangsa Israel agar mereka dapat mengalahkan umat pilihan Tuhan itu. Dalam ayat yang kelima menyatakan, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu. Saudara-saudara yang terkasih, dari sini kita dapat melihat kedaulatan dan kuasa Tuhan. Tuhan tidak mendengarkan Bileam yang ingin mengutuk bangsa Israel, melainkan sebaliknya Tuhan justru mengubah kutukan itu menjadi berkat bagi umat-Nya. Inilah pembelaan Tuhan yang luar biasa di atas umat-Nya. Dia tidak membiarkan kutukan menimpa mereka, namun justru mengubahnya menjadi berkat. Ini membuktikan bahwa tidak ada kekuatan lain yang dapat mengguli atau mengalahkan rencana dan kehendak Allah bagi umat-Nya. Bahkan apa yang dimaksudkan untuk membinasakan, Allah ubah menjadi berkat. Saudara-saudara yang terkasih, alasan dibalik tindakan Tuhan ini adalah kasih-Nya yang tak terbatas kepada umat-Nya. Ayat ini menegaskan, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Kasih Allah kepada bangsa Israel bukan karena kebaikan atau kelayakan mereka, tetapi semata-mata karena kemurahan dan anugerah-Nya yang besar. Kasih Tuhan kepada umat-Nya tidak pernah berkurang atau berubah, meski sering sekali tidak taat atau memberi isyarat kepada pembangkang. Kasih-Nya tetap setia dan tidak pernah gagal. Saudara-saudari yang terkasih, ada 3 poin yang dapat menjadi pembelajaran untuk kita. Yang pertama ialah kita belajar untuk selalu percaya pada pembelaan dan juga pertolongan Tuhan di masa-masa sulit.
Seperti Tuhan yang membela Israel, Dia akan membela kita dari segala upaya musuh. Tidak ada ancaman yang dapat mengalahkan rencana Allah dalam hidup kita. Yang kedua, kita diingatkan bahwa Tuhan berkuasa untuk mengubah kutukan menjadi berkat. Apapun yang dimaksudkan jahat untuk merugikan kita, Tuhan bersedia menjaminnya untuk menjadi kebaikan yang berlimpah. Tidak ada yang dapat menghalangi kehendak Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita harus memiliki keyakinan yang teguh dalam kasih Tuhan yang tidak bersyarat kepada kita. Kasih-Nya tidak bergantung pada kelayakan atau kinerja kita, tetapi murni karena anugerah dan kemurahan-Nya. Meski kita tak layak, namun Tuhan tetap mencintai kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita memikirkan kembali kuasa pembelaan, pertolongan, dan kasih Tuhan yang tak terbatas, seperti yang telah kita baca dalam Ulangan 23 ayat 5. Di tengah segala ancaman dan kesulitan hidup, Dia adalah pembela yang maha kuasa yang akan membela kita. Dia berkuasa mengubah kutuk menjadi berkat. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk memiliki iman yang teguh kepada Tuhan sebagai pembela kita, yang mengubah kutukan menjadi berkat, dan yang mencintai kita dengan kasih yang kekal. Jangan patah semangat saat sulit, tetapi percayalah Tuhan akan menunjukkan kemuliaan-Nya dan kuasa-Nya dalam hidup kita. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita senantiasa memperkuat iman kita untuk tetap berpegang teguh pada Tuhan, sekalipun di masa-masa sulit yang sedang terjadi. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.